baru bisa share jam 9:30 pas. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih melanjutkan analisis klaster ya, tapi masih yang K-min klaster. Kelas yang tadi juga nanti nggak keburu. Yang hierarchical clusternya. Nanti kalau sempat ya minggu depan hierarchical cluster, kalau enggak ya udah materi yang lain. Jadi untuk sekarang hanya analisis cluster lanjutannya. Sedikit Ibu ulas tentang analisis cluster. Jadi analisis cluster itu kan analisis untuk mengelompokkan sejumlah data menjadi kelompok-kelompok kecil yang data dalam satu kelompoknya itu mirip gitu, punya kemiripan. Kemarin Ibu contohkan misalkan ada 100 data itu. Ada 100 data lalu ini belum close ini lupa. Ada sekelompok data misalkan 100, lalu data tadi karena ingin diketahui lebih lanjut mengenai datanya, akhirnya dikelompokkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Dalam satu kelompok ini datanya mirip-mirip, tapi kalau beda kelompok ya nggak mirip gitu kan. Nanti kemiripannya bergantung kepada jarak antara pusat kelompoknya, pusat klasternya. Yang kemarin kita pelajari itu kan tentang manajer pemasaran ya, sebuah supermarket gitu, melakukan penelitian terhadap para pelanggannya, kepada customernya. Baterainya habis, tunggu. Jadi manajer pemasaran dia ingin mendapatkan info tanggapan para pelanggan terhadap indikator-indikator pelayanan yang dibuatnya. Ada 6 indikator yang dibuat. Yang pertama berkaitan dengan kenyamanan, yang kedua berkaitan dengan fasilitas, ya, yang ketiga tentang kelengkapan produk, kemudian harga produk, juga kualitas produk dan pelayanan stafnya. Ya. Nah, untuk keperluan tersebut diambil sampel 50 orang. Jadi ada 50 responden yang diambil dari para pelanggannya. Ditanya tanggapan mereka terhadap ke-6 indikator ini, lalu juga ditanya profil mereka, pendidikan, gender, dan usianya. Nah, sampelnya kan 50. Nah, kalau langsung diambil rata-rata, misalkan rata-rata kenyamanan dari 50 responden, nanti akan didapatkan angka tertentu. Misalnya 5. Nah, tapi kan ini angka rata-rata semua ya. Padahal bisa jadi ketika dikelompokkan itu tuh nanti akan ada yang memberikan penilaian yang kecil, ada yang memberikan nilai yang besar, ada yang nilainya sedang. Tapi kalau rata-rata ya dirata-ratakan semuanya gitu. Sehingga tidak memberikan gambaran lebih jauh mengenai responden. Kalau dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang kecil, itu jadi lebih tergali datanya. Jadi kita bisa dapatkan informasi, ada tidak yang memberikan nilai itu yang kecil, ada tidak yang tinggi, ada tidak yang sedang. Artinya jauh di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata, ada yang memang sekitar
rata-ratanya. Jadi akan didapatkan informasi yang lebih detail untuk indikator kenyamanan, fasilitas, ya, kelengkapan produk, harga produk, kualitas produk, sama pelayanan stafnya. Nah, ini ada tambahan variabel pendidikan, ya, gender sama usia. Nah, pendidikan gender sama usia ini kita gunakan value ini. Value-nya ada di sini nih. Ya, untuk yang pendidikan, 1 itu SD, 2-nya SMP, 3-nya SMA, 4 S1, dan 5 S2. Sedangkan gender 0-nya itu wanita, 1-nya pria. Untuk usia, 1 itu kurang dari 19 tahun, 2-nya berarti 20 sampai 29 tahun, 3-nya 30 sampai 39 tahun, 4-nya 40 sampai 49, dan 5 itu berarti lebih dari 50 tahun. Ini dibuat di value. Nah, kemudian kita lakukan analisis kemarin, diklik ya, menggunakan classify, kemudian K-min cluster. Nah, ini tadi karena belum di close, jadi variabel-variabelnya udah ada di kanan semua ya. Variabel. Lalu number of cluster ini kan mintanya 3. Ini sesuai kebutuhan, mau dibagi 2 juga boleh, misalnya ya, mau dibagi 4 juga boleh. Kalau datanya tambah banyak, bisa jadi dibaginya menjadi 4 kelompok. Nah, ini yang ingin Ibu jelaskan lagi, ada yang iterate dan ada yang classify only. Jadi kalau classify only, itu hanya mengelompokkan saja. Tapi kalau iterate, itu dilakukan iterasi pengulangan perhitungan ya, untuk setiap klasternya, sampai distance-nya itu nanti antara setiap iterasi ya, itu udah 0. Yang ininya masih sama ya, optionnya ini kan diklik semua, kemudian save-nya juga diklik semua, baik cluster maupun distance. Lalu, oke. Nah, untuk metode ini memberikan hasil yang berbeda ini antara yang iterate dengan yang classify only. Nah, pilih yang iterate gitu, yang dilakukan iterasi. Lalu oke. Ini kan muncul datanya. Muncul data KCL 1 dengan data KCL 2. KCL 1 dengan KCL 2 ini adalah kelompok klaster, jadi tiap responden atau sampel ada di klaster yang keberapa. Ya, sedangkan ini jarak setiap responden dengan pusat klasternya. 1,9 berarti jaraknya 1,9. Ada yang jaraknya 4, ini jauh ya. Lalu kita lihat outputnya. Nah, ini yang di awal kemarin Ibu jelaskan, ini di referensi tidak ada ya, cuma ini maksudnya adalah nilai awal sebelum dilakukan iterasi. Jadi untuk melakukan iterasi itu kan berarti nilai awalnya berapa perkiraannya. Nah, ini untuk yang kelompok 1 misalnya dan 7. Masa jadi remaja sih? Aku. Gue wong pleret. Apa. Jadi ini memang tidak perlu dianalisis gitu ya, hanya cukup untuk diketahui nilai awalnya itu adalah sekian. Nah, baru yang berikutnya itu dilakukan iterasi. Nah, ini berarti iterasinya dilakukan sampai 7 kali pengulangannya itu, sampai perubahan cluster centernya itu udah 0. Jadi mulai dari cluster iterasi yang ke-7 itu sudah tidak berubah lagi pusat clusternya itu. Tetap gitu nilai pusat klasternya.
Jadi ini hanya memberikan informasi, tidak perlu sampai dianalisis. Cluster membership mah tadi ya KCL1. Nah, ini yang final cluster center ini sudah dijelaskan. Jadi ini udah ya, scan juga sudah. Paling tambahannya ya tadi saja. Nah, ini analisis ANOVA-nya, analisis variannya. Terakhir number of cases. Banyaknya responden untuk setiap cluster. Kalau ini jarak antara pusat cluster. Jadi Ibu hanya ingin menegaskan kembali yang mana yang ini ya, yang inisial cluster center. Tidak perlu dilakukan untuk yang inisial sama yang iterasi. Kita ke pemeriksaan outlier. Nah, pemeriksaan outlier ini kita menggunakan box plot ya, analisis box plot. Tujuannya apa sih gitu kan melakukan pemeriksaan outlier itu untuk melihat ada tidaknya data pencilan. Data pencilan itu data yang letaknya jauh gitu kan. Berbeda jauh dari klasternya. Ya. Jadi dia memisahkan diri dari kelompok yang ada gitu. Nah, itu yang disebut dengan outlier. Kalau Ibu contohkan yang paling kelihatan itu kayak 10 orang terkaya di Indonesia gitu. Ya, atau 20 orang terkaya di dunia, itu kan asetnya itu sebesar, kebayang, persen orang terkaya dunia itu memiliki 80% kekayaan gitu. Sedangkan yang 80% penduduk itu hanya menguasai 20% kekayaan. Jadi gampangnya itu, ada nggak Kak sama ayah dulu Son? Ini nih Kak nih. Iya nggak ada. Ada lagi kemarin. Kalau mau yang receh ini. Ya. Jadi kalau nanya pendapatan itu kan misalnya ada yang pendapatannya cuma 300 per bulan, ada yang sampai puluhan juta, bahkan ada yang miliar adalah penjualan karena banyaknya misalnya ya. Itu kalau menggunakan UMR saja kan upah itu 2, 3, 4 juta itu kalau buruh. Sedangkan yang buruh kan yang paling banyak. Itu pemilik-pemilik perusahaan yang pendapatannya mencapai miliaran. Nah, ini yang dinamakan outlier. Lalu tujuannya apa gitu kan sampai mengecek ada outlier atau tidak. Nah, outlier itu bisa jadi nilainya itu tinggi sekali kayak tadi ya, ada yang miliaran, tapi ada juga yang kemudian nilainya itu rendah sekali gitu kan. Beda jauh di bawah kelompok-kelompok yang lain. Kalau berkaitan dengan data yang kita sedang pelajari ini, ya, kalau nilainya bagus sekali, misalnya semuanya ngasih nilainya 7 gitu. Jadi ada satu orang yang ngasih nilai 7 semua. Beda dari yang lain. Nah, ini bagus buat supermarket. Kenapa? Karena kalau dia memberikan testimoni kepada teman-temannya, kepada keluarganya, itu bisa menjadi promosi yang bagus buat supermarket. Karena orang itu lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Kata temannya, sampo ini bagus loh, nggak bikin rontok. Nah, dia ikutan beli. Biasanya ya, di restoran ini enak loh makanannya, jadi kepengen nyoba. Kalau beneran enak, dia akan sering beli lagi. Tapi kalau nggak enak, ternyata enggak. Dia nggak akan. Tapi testimoni temannya itu memang akan mempengaruhi. Nah, begitu pula kalau ternyata ada outlier pencilan yang ngasih nilainya itu jelek, gitu kan, nilainya jelek semua. Jadi dari setiap indikator dia nggak ngasih nilai, misalnya ngasih nilainya 1, 2. Nah, ini nanti akan membahayakan supermarket. Kenapa? Kalau
dia memberikan testimoni kepada orang lain, apalagi sampai bikin status, ya bahaya gitu kan, dibaca sama orang lain, orang jadi nggak mau datang. Jadi perlunya memeriksa outlier itu seperti itu. Anda tidak pencilan. Ya. Nah, langkah-langkah untuk pengecekan ada tidaknya outlier tadi menggunakan box plot. Jadi diklik grafnya, kemudian di sini graf itu di sebelah kanannya analisis ya. Ini di Comstat 1 juga pelajari. Jadi analyze, direct marketing, kemudian graf, ini legasi dialog. Ya. Nah, lalu pilih box plot. Ya. Nanti muncul kotak box plot. Ada yang simple, ada yang cluster. Kita pilihnya yang simple saja. Kemudian klik define-nya. Lalu masukkan variabel KCL2 yang distant from cluster center dengan variabel KCL1 cluster number of case. Kalau yang KCL2 masukkan ke dalam kotak variabel, sedangkan yang KCL1 dimasukkannya ke dalam kategori axis. Itu ya, sudah langsung oke. Nah, nanti akan keluar outputnya. Outputnya ya seperti ini, box plot seperti yang pernah dipelajari. Ini garis tengah ini adalah nilai rata-ratanya ya. Nah, ini data minimum, ini data maksimumnya. Nah, ini yang ada di dalam kotak itu, data itu berkumpulnya di sekitar kotak ini. Kalau ada outlier itu biasanya dia ada data titik yang memisahkan diri dari garis dan kotak yang ada. Ini kita lihat tidak ada outliernya, tidak ada titik yang memisahkan diri dari kelompok data yang lain. Jadi bisa dibilang cukup aman lah ya, karena semuanya masih berada di dalam setiap klaster, tidak ada yang sampai jauh terpisah. Seperti itu. Dan ya penilaiannya kan masih cukup bagus kan, yang paling kecil itu 3, paling tinggi 6,3 juga 3, nggak sampai jelek sekali lah gitu. Jadi itu berkaitan dengan box plot. Nanti kita coba pakai Excel, gunakan SPSS ya. Jadi ini nih, pilih graf, ya, menu graf, lalu legasi dialog, lalu pilih box plot. Nah, ini pilih yang simple, lalu define. Nah, tadi itu KCL2 yang di variabel, sedangkan KCL1 adanya di kategori aksis, kotak kategori aksis yang di sini. Baru oke. Nah, ini nih hasil outputnya yang tadi Ibu jelaskan. Cuma di Word Ibu cuma menuliskan tidak ada outlier. Karena ini materinya sudah pernah lah dipelajari di Comstat 1. Nah, kita istirahat dulu untuk absen ya. Minggu kemarin kan hanya indikator saja yang baru dimasukkan ke dalam SPSS-nya ya. Nah, sedangkan minggu ini di input juga data mengenai pendidikan, usia, dan gender yang tadi Ibu jelaskan. Nah, lalu kita ingin melihat
ada tidak kaitan antara klaster dengan profil respondennya. Jadi apakah ada hubungan antara kelompok klaster dengan pendidikan, antara kelompok klaster dengan usia, maupun kelompok klaster dengan gender. Ada kaitannya ataukah tidak? Jadi apakah berbeda gitu kan pendidikannya itu untuk setiap klaster ataukah nanti sama saja? Sehingga tadi bisa menyikapi harus seperti apa gitu. Nah, langkah-langkahnya, nah untuk melihat ada tidak kaitan antara setiap klaster dengan variabel yang merupakan profil responden, nanti cukup kita gunakan cross tabulasi saja. Kita masih belum menggunakan korelasi ya, tapi hanya menggunakan cross tabulasi, tabel ini. Langkah-langkahnya itu klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu cross tab. Ini kan analis, deskriptif, lalu cross tab. Setelah muncul kotak cross tab-nya, masukkan KCL1 atau cluster number of case, nomor kelompok klasternya, ke dalam kotak row yang ada di kanannya. Kan ada kotak baris nih, row itu baris. Nah, masukkan ke sini cluster numbernya. Lalu yang variabel pendidikan, gender sama usia nanti masukkan ke dalam kotak kolom. Nah, nanti di sini ada menu-menu. Nanti kita pilih klik statistiknya. Setelah diklik statistik, jadi muncul kotak cross tab statistik, pilih chi-square, jadi diklik chi-square-nya, continue, lalunya oke. Kita coba dulu menggunakan SPSS. Nanti baru dijelaskan. Nah, tadi kan klik analyze, deskriptif, lalu pilih cross tab. Ini cluster number of case, kelompokkan ke dalam baris. Kemudian, nah ini measure-nya itu udah otomatis ya, karena kan ini variabel yang terbentuk ketika kita meminta ada nomor klasternya berapa gitu untuk setiap responden. Nah, ini nominal, jadi ada klaster 1, 2, 3. Nah, ketiganya ini enggak yang kemudian klaster ketiga jadi lebih tinggi nilainya dibandingin klaster 2 dan klaster 2 lebih tinggi dari klaster 1, enggak gitu kan. Tapi hanya berdasarkan kemiripan. Makanya dia nominal, setiap klasternya itu berbeda, bukan tingkatan, hanya membedakan. Nah, kolomnya, nah ini tuh kan awalnya di sini ya, jadi pendidikan, kemudian gender sama usia. Ini kita blok dulu, lalu pindahkan ke kolom. Ini kalau nggak kebaca paling bawahnya ya tinggal diklik tanda panahnya ya. Kalau cuma satu kayak ini kan nggak muncul tanda panah, tapi karena ada 3 ini jadi muncul tanda panah. Lalu diklik statistik, nah, klik chi-square-nya. Ini ada pilihan sih, ada pilihan mau korelasi juga bisa, tapi kita mintanya chi-square saja. Lalu continue, lalu oke. Ini hasil outputnya. Ini tabel yang awal, rangkuman dari prosesnya ya. Banyaknya N untuk setiap
penelitian antara number of case dengan pendidikan, gender sama usia ini semuanya 50. Tidak ada yang missing, tidak ada data yang hilang. Lalu yang pertama ini adalah tabel antara cluster number of case, kelompok cluster dengan pendidikan. Di cross tab-nya, di tabel yang pertama itu cross tab, di tabel yang kedua uji chi-square. Kemudian output berikutnya, ini kelompok cluster dengan gender. Ada cross tab, kemudian uji chi-square. Yang terakhir adalah cross tab antara kelompok cluster dengan usia. Usianya itu dalam tahun. Sama chi-square. Kita lihatnya di Word saja supaya lebih besar hurufnya. Antara yang pertama Ibu jelaskan dulu antara kelompok klaster dengan pendidikan. Nanti kalau kita lihat, nah untuk yang pendidikan SD ini nih banyaknya di klaster yang pertama, ada sebanyak 10 orang. Sedangkan yang di klaster kedua sama ketiga masing-masing 1. Totalnya dari 50 responden itu ada 12 orang yang pendidikannya SD. Untuk yang pendidikan SMP, mayoritas adanya di klaster kedua, ada 11 orang. Yang di klaster 1 ada 6 orang, di klaster 3 1 orang, totalnya dari semua responden itu ada 18 orang yang pendidikannya SMP. Lalu yang SMA ini mayoritas ada di klaster ketiga ya, sebanyak 11 orang. Yang klaster keduanya 1, klaster ke-1-nya ada 2 orang. Sedangkan yang lulusan S1 itu mayoritas ada di klaster ketiga nih, nomor 5. Sama yang klaster keduanya ada 1. Total 6 orang, jadi semuanya dari SD, SMP, sampai S1 itu semuanya ada 50 orang. Nah, itu baca cross tab-nya ya, count itu kan menghitung. Lalu kita ke chi-square test-nya, uji chi-square. Uji chi-square, nanti kita cukup lihat yang Pearson-nya saja ya, yang Pearson chi-square-nya ini nilai signifikansinya adalah 0. Jadi uji chi-square itu untuk mengetahui ada tidak perbedaan klaster berdasarkan pendidikannya begitu. Ya. Atau mau disebut juga ada tidak perbedaan tingkat pendidikan berdasarkan klaster, ya ini sama saja ya. Karena nilai signifikansinya 0, maka bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan di setiap klaster ini berbeda gitu. Jadi pendidikan seseorang bisa dikatakan itu menentukan dia ada di klaster mana, gampangnya gitu. Atau ya buat kalimat-kalimat yang serupa dengan itu silahkan buat. Ya. Jadi tiap klaster itu beda rata-rata tingkat pendidikannya. Kita coba lihat ya, ini kan SMP itu banyaknya klaster SD banyaknya di klaster 1, SMP ada di klaster kedua, SMA juga SMA sama S1 adanya di klaster 3. Kita lihat tabel yang ini nih. Ini ya di final cluster center itu. Nah, misalkan di yang klaster ke-1 itu
kan tadi banyaknya pendidikannya SD. Jadi menurut mereka areanya sudah cukup nyaman, tokonya juga sudah lengkap, sama stafnya juga pelayanannya bagus. Jadi ya sudah merasa cukup dengan apa-apa yang ada di supermarket. Tapi kalau tadi yang SMA sama yang S1 gitu, itu standarnya lebih tinggi lagi ya, sehingga mengatakan pelayanan stafnya itu ya sedang saja gitu kan 4. Ya kenyamanan, fasilitas juga biasa lah gitu kan, nilainya 5, di atas sedang sedikit. Sedangkan kelengkapan toko katanya ya ini juga sedang. Ya kan berbeda dengan yang kelompok klaster 1. Ini ada yang ngasih nilai sampai 6. Nah itu. Nanti bagaimana ketika sudah mengetahui kondisi ini? Nah, tinggal manajernya yang menentukan pangsa pasarnya. Apakah mau menyasar kelompok yang SD, SMP, atau SMA misalkan. Sama seperti kemarin, mana dulu nih yang mau diperbaiki ya. Kalau masalah kenyamanan ini nanti harus didetaili lagi sebenarnya, kenyamanannya itu dari sisi apanya gitu. Lalu kelengkapan toko apakah perlu diperbaiki atau tidak. Misalnya yang pendidikan SD mah nggak belinya macam-macam, jadi dia memberikan nilai itu 6. Kalau yang pendidikannya SMA ngasih nilainya cuma 4,5 gitu. Karena kebutuhannya lebih banyak dibandingkan yang tadi lulusan SD. Nah, apakah mau dilengkapi atau tidak tokonya? Ini kan nanti tergantung market pasarnya, mau kemana. Kalau melihat misalnya kapasitas gedungnya cuma nggak terlalu besar, jadi ya sudahlah, misalnya cukup segini juga udah cukup lengkap tokonya, sudah memenuhi target penjualan. Tapi kalau misalnya ini masih cukup luas nih, kita bisa nambah perlengkapan yang masih belum ada, masih belum dijual di supermarketnya. Tapi ini ketiganya itu sepakat nih ya, kecocokan harga ini kan nilainya sedang semua. Misalkan begitu ya membacanya. Jadi mengaitkan antara kelompok klaster dengan pendidikannya. Nanti juga dikaitkan lagi dengan pangsa pasar supermarketnya itu ke kalangan mana. Karena kan pasti tiap supermarket itu beda-beda, mau ke kelompok mana, mau ke kelompok menengah ke bawah atau misalnya kelompok menengah ke atas. Itu kan antara Lotte misalnya, kemudian Jogja, Asia, apalagi ya Super Indo, itu tuh punya karakteristik kekhasan masing-masing, dan ya pelanggan yang disasar juga beda. Meskipun nanti ada yang sengaja bikinnya di sini gitu kan, supaya orang nggak pergi jauh sampai ya kemana, ke Asia terlalu jauh, jadi orang bikin di Kesambi, orang bikin lagi di mana itu yang Lotte mah kan adanya di bypass gitu. Ya macam-macam nanti pertimbangannya. Nah lalu untuk usia, nih kita lihat untuk usia klaster 1 itu banyaknya di yang usia kurang dari 19 tahun. Semuanya ya, yang usianya 19 tahun itu adanya di klaster yang pertama. Kalau yang usia 20 sampai 29 tahun banyaknya di klaster yang kedua 8 orang, sisanya di klaster yang ke-1. Sedangkan usia 30 sampai 39 ini banyaknya di klaster ketiga. Klaster keduanya 4, klaster satunya 1, lalu yang usianya 40 sampai 46, nah ini merata. Ada yang di klaster 3, ada yang di klaster 1, 2 orang, di klaster 2-nya 1 orang. Totalnya 6 orang. Nah, yang lebih dari 50 juga ada 7 orang.
Tapi mereka banyaknya di klaster ketiga. Kenapa sih yang usianya di bawah 9? Oh, bukan kenapa ya. Jadi yang usianya kurang dari 19 tahun itu ternyata nggak rewel tentang pelayanan staf. Ya, dianggap udah nilainya udah bagus 6. Tapi kalau yang usianya 30 sampai 39 mungkin ya cukup ibu-ibu misalnya cukup rewel, nggak mau ngantri lama, gitu kan, nggak mau nyari yang susah-susah. Misalnya. Kalau nanya pengennya langsung dikasih tahu, dijawab, misalkan begitu ya. Tapi kalau yang anak-anak muda karena nggak terbatas waktunya sambil main, jadi ngantri juga cuek aja, sehingga ngasih pelayanan staff itu ya tadi adanya di klaster 1. Nah, ini juga perlu dibaca ya, membaca karakter usia itu gimana dengan kaitan kelompok klasternya. Nanti bisa diambil keputusan berdasarkan hubungan antara usia dengan kelompok klaster. Kembali lagi, itu mau menyasarnya anak muda atau mau yang ibu-ibu atau siapa. Kalau anak-anak muda, gayanya aja, misalnya muter-muter nanya-nanya, tapi sebetulnya yang dibeli mah sedikit gitu, bisa jadi gitu. Kalau ibu-ibu, dia belanja banyak, tapi harus ekstra gitu, memberikan pelayanan ramah, misalnya nggak boleh jutek, kayak gitu lah. Lalu kita lihat chi-square testnya. Nah, chi-square testnya ini Pearson chi-square, ini nilai signifikansinya juga 0. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan usia pada setiap kelompok klasternya, jadi nggak sama. Jadi ada perbedaan kelompok usia berdasarkan kelompok klasternya. Terakhir ya, ini selesai ini antara kelompok klaster dengan gender. Untuk yang wanita total ada 25, prianya juga ada 25. Dari ke-25 itu memang yang paling banyak klaster ketiga, 10 orang, klaster 27, klaster satunya 8. Ini bedanya sedikit-sedikit ya. Untuk yang pria juga gitu, klaster 1 10, klaster 2-nya 7, klaster 3-nya 8. Jadi pada klaster 1 wanitanya 8, prianya 10. Klaster 2 sama-sama 7, klaster 3 kebalikannya dengan yang tadi. Ya, wanitanya yang 7, prianya yang 8. Cukup berimbang kalau untuk masalah jenis kelamin ini. Kita lihat di chi-square-nya, ya, uji chi-square. Ternyata nilai signifikansinya ini 0,8. Lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin pada setiap klaster. Jadi nggak ada yang klaster 1 ini lebih banyak wanita atau klaster 2 lebih banyak pria, nggak begitu. Semuanya sama ya. Pada setiap klaster itu ada pria sama wanita, jadi tidak berbeda. Nah, itu materi kita pada kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu mau nanya, Bu. Ya, Revan. Nanti UAS kayak gimana, Bu, itunya, Bu? Apakah kayak UTS lagi atau gimana, Bu? Ganda sajalah, biar Ibu ngoreksinya cepat. Pilihan ganda nanti kayak membuat hipotesis, kemudian bukan membuat ya, hipotesis yang betulnya yang mana, hasil analisisnya yang mana yang betul, seperti itu. Pakai uji apa, materinya materi setelah UTS. Jadi materi setelah UTS, sampai nanti kita ada 1 kali. Ini siapa yang molor ini, Fajar. Ya, sampai materi di minggu depan. Nah, waktunya nanti Ibu lihat lagi lah ya untuk waktu.
kapan-kapannya gitu maksudnya. Ibu bereskan dulu yang statistik sama yang matematiknya, baru nanti yang komputasi. Cuma khawatir kayak kemarin itu ada yang sampai baru ngirim malam ya dan tidak ada info. Ibu sih ya sudahlah gitu kan, berbaik sangka saja gitu kan dengan kalian ya. Kalaupun kalian nggak jujur ya resikonya kalian yang menanggung sendiri begitu ya. Itu ada itu yang beberapa mengasih tahu ke ibu-ibu sinyalnya nggak bagus gitu kan, sehingga telat sejam 2 jam ya, ada yang kemudian 3 jam, tapi ada yang baru ngirim malam tanpa ada info pemberitahuan apapun ke ibu. Ibu nggak mau begitu, jadi nanti kita buka zoom-nya ya, jadi kalian linknya ibu bagikan pada saat di zoom gitu, dan videonya dibuka. Entah apakah langsung seperti ini 5 kelas gitu atau 3 kelas. Nanti ibu lihat dulu karena masih belum. Berarti UASnya sambil nge-zoom ya, Bu? Sambil nge-zoom, sambil ngerjakan. Materinya dari awal setelah UTS tuh, Bu? Iya, dari setelah UTS, uji ANOVA, KLM univariat, multivariat, repeated measure, analisis cluster. Nah, minggu depan materi ini control chart, diagram kendali. Itu. Berarti minggu depan masih masuk ya, Bu? Masih pertemuan terakhir minggu depan. Karena UASnya maju sih. Tadinya kalau UASnya nggak maju tanggal 1 kan kita ada libur seminggu ya. Iya, Bu. Berarti nggak ada minggu tenang tuh, Bu? Ada minggu tenang. Nadif mah biasa ini ngajakin aja libur nih. Nanya doang, Bu. Doang. Cuma sejam ini kan materi ibu. Kalau untuk seragam gimana, Bu? Seragam, enggak lah, seragam mah biarin. Nanti atasnya aja pakai baju putih, bawahnya mah pakai apa gitu. Biasanya gitu tuh pada bikin status. Iya, Bu, soalnya pas UTS tuh ada dosen yang nyuruh pakai kemeja gitu, Bu. Ya paling nggak rapih lah, udah sisiran begitu, jangan kelihatan yang baru bangun tidur. Kadang-kadang kan gitu. Nggak harus pakai seragam putih hitam maksud ibu. Rapih saja. Udah ya berarti ya. Itu. Soalnya berapa banyak, nah ibu belum buat. Ibu kan harus lihat dulu untuk baca soal misalnya berapa menit, untuk mikir berapa menit ya, untuk absen juga berapa menit misal. Langsungnya udah ada. Yang maksimal 45 menit itu udah beres. Jadi nggak nyampe 1 jam ujiannya. 30 sampai 45 menit. Ibu tadi ada yang nanya ke saya, Bu. Nah, kan kata Ibu kan nanti UASnya sambil on kamera. Nah, kalau pakai HP UASnya terus nanti kembali buat ngisi kan itu kameranya mati, Bu. Gimana itu, Bu? Masa sih? Ibu belum pernah nyobain itu. Setahu ibu bisa. Jadi kan kamera tetap nyala kan pas lagi ngebuka Zoom itu. Ibu juga gitu kalau lagi ikutan kegiatan, video nyala, ibu sambil ngisi absen, sambil buka Google Form-nya, itu bisa. Kadang tuh kan dibuka keluar dari Zoom tuh, Bu. Emang ada yang nggak bisa ya? Iya. Ada, Bu, ada yang nggak bisa. Kadang kameranya Bu, beberapa kayak gitu, Bu. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tidaknya ada di situ yang bisa yang enggak, ya ibu nggak bisa memaksakan ya. Jadi ibu nantinya pada bohong, itu mah urusan kalian deh gitu, karena ibu kan nggak bisa ngecek
cek satu-satu begitu ya, apakah kaliannya jujur atau tidak. Gitu. Kalau di kelas mah bisa sambil ngeliat, kalau ini mah kan enggak. Itu saja. Dikembalikan ke kalian masing-masing kalau masalah kejujuran itu. Yang akan mendapatkan manfaatnya juga kalian. Nanti kebiasaan jujur itu akan terbawa sampai ke tempat kerja. Kalau di tempat kerja orang nggak jujur, ya kalau semuanya sama-sama nggak jujur sih mungkin jadi yang kuat ya, dia yang menang ya. Tapi kalau dihitungnya benar, nggak akan kepake nanti kerjaannya kalau nggak jujur itu. Ya itu sajalah sedikit dari Ibu. Baik, Udah Bu. ya, Terima berarti ya. kasih, Bu. Udah 10.32. Udah cukup materi dari Ibu. Ibu tutup saja pertemuan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.